soal pertama. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. Dan D. Tahap operasional formal. Ya, jadi jawabannya ya B. Tahap praoperasional. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Ya, soal berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, yaitu pendongeng, orator, penerjemah, dan lain sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, yaitu sastrawan, penulis skenario drama film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Nah, menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa. B. Kecerdasan logika matematika. C. Kecerdasan ruang. D. Kecerdasan gerak tubuh. Nah, jadi jawabannya yaitu ya A. Kecerdasan bahasa. Nah, kemampuan anak menggunakan kata secara lisan maupun tulisan merupakan bagian dari kecerdasan bahasa. Kecerdasan ini dapat dilihat ketika anak sudah membaca, pendongeng, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka bercerita, dan mendengarkan cerita. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal atau pretest. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu ya D. Tes awal atau pretest. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, dilakukan sebuah tes awal sebelum pembelajaran yang disebut dengan nama pretest. Ya, lanjut soal nomor 4. Mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion reference. Nah, yang bukan merupakan tahap metode kriterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kumulatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Dan D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Nah, jadi jawaban yang benarnya yaitu ya C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, tahap dalam metode kriterion referensi yaitu yang pertama, menetapkan angka nilai kumulatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 5 atau 6,0. 2. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang ketiga, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Membuat ranking atau tingkat guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Sehingga yang bukan adalah opsi C, yaitu menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, lanjut ke soal nomor 5.
kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dalam prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. Dan D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, jadi jawaban yang benarnya yaitu ya, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Penjelasannya, standar kompetensi yang wajib dimiliki guru ada 4. Salah satunya yaitu pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Wujud pembelajaran yang mendidik, guru harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Ya, lanjut ke soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Nah, ini menurut Newman dan Logan. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Nah, jadi jawaban yang benarnya yaitu ya, A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Nah, adapun penjelasannya, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Berkaitan dengan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Ya, lanjut ke soal nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu ya, B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, adapun penjelasannya, model pembelajaran interaktif atau interactive learning model adalah model pembelajaran yang berorientasi pada siswa, di mana siswa dilibatkan langsung dalam berbagai jenis kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran interaktif membuat siswa saling berinteraksi dalam membuat dan berpikir, yang menghasilkan umpan balik secara langsung terhadap materi pelajaran yang diberikan. Sehingga strategi yang paling ditekankan adalah diskusi dan sharing di antara peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif. Lanjut ke soal nomor 8. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan
mengomunisasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, sehingga memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu C, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Nah, pembelajaran saintifik ini berfokus dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Next, lanjut ke soal berikutnya. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, jadi relevan dengan kebutuhan kehidupan merupakan pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pernyataan di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan D. Berpusat pada potensi perkembangan peserta didik. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu D. Berpusat pada potensi perkembangan peserta didik. Nah, penjelasannya, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Di sini, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.